Halo, selamat datang di channel Cerita Kehidupan, tempat kita berbagi inspirasi dan makna dari setiap perjalanan insan. Apa kabar sahabat setia semua? Sebelum kita masuk ke kisah yang sangat menyentuh hati ini, silahkan absen dulu di kolom komentar. Kalian menonton dari kota mana? Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan update kisah terbaru yang penuh pelajaran hidup. Mari kita mulai kisahnya. Namaku Mirna. Usiaku 43 tahun. Aku lahir dan besar di Cianjur, sebuah kota yang tenang namun penuh dengan pasang mata yang saling mengamati. Di kota ini, rahasia adalah barang langka. Aku dikenal sebagai pemilik toko kelontong besar yang sukses, hasil jerih payahku bertahun-tahun setelah kegagalan pernikahan pertamaku. Setiap pagi aku membuka toko dengan senyum ramah, meski banyak yang mencibirku sebagai janda genit, hanya karena aku suka bercanda dengan pelanggan. Bagiku, tawa adalah cara bertahan hidup dari sepi yang seringkali menyergap saat malam tiba di rumah yang terlalu luas ini. Selama ini aku merasa sudah cukup dengan kemandirianku. Aku mengatur uang, keputusan, dan arah hidupku sendiri. Aku pikir urusan cinta sudah selesai bagiku di usia kepala 4. Namun ketenangan yang kubangun dengan susah payah mulai goyah saat seorang pria asing muncul di hidupku tanpa rencana. Pertemuan sederhana yang awalnya kukira biasa saja, ternyata menjadi awal dari guncangan emosional yang luar biasa. Di Cianjur yang kecil ini, setiap gerak-geriku pasti akan menjadi bahan obrolan. Tapi entah kenapa, kali ini aku merasa ingin melangkah tanpa peduli penilaian orang lain. Hidupku yang datar perlahan mulai bergerak ke arah yang tak terbayangkan. Sahabat cerita kehidupan, bagaimana menurut kalian? Apakah usia 43 tahun adalah akhir dari segalanya? Atau justru awal dari babak baru? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, yuk klik tombol merahnya sekarang juga sebagai bentuk dukungan agar kami makin semangat menyajikan cerita berkualitas untuk kalian semua. Mari kita berkenalan dengan sosok pria yang mengubah dunia Mirna. Pria itu bernama Fahrudin. Usianya jauh lebih muda dariku, 26 tahun. Dia adalah seorang duda perantau yang datang ke Cianjur hanya membawa ransel lusuh dan wajah penuh percaya diri. Lobret bicaranya masih kental dengan daerah asalnya. Santai dan terkadang terlihat seenaknya, namun justru hal itu membuatnya mudah diingat. Status dudanya di usia muda membuat banyak warga heran dan curiga. Namun Fahrudin memilih menutup rapat pintu masa lalunya. Dia bekerja serabutan, terkadang membantu di pasar atau angkut barang, namun penampilannya selalu rapi dan bersih. Wajahnya ganteng dengan cara yang tidak berlebihan. Matanya berani menatap dan senyumnya lepas. Meskipun banyak perempuan di pasar memperhatikannya, Fahrudin bukan tipe pria yang suka mencari perhatian. Dia lebih banyak diam dan mengamati. Ada kedewasaan yang tidak sejalan dengan usianya yang masih muda. Cara berpikirnya terkadang terasa lebih matang daripada pria mapan di kota ini. Tentu saja, gosip miring mulai beredar di Cianjur, menyebutnya hanya menumpang hidup atau punya maksud tersembunyi. Namun Fahrudin tidak melawan. Dia terbiasa dinilai dari luar dan menyimpan ambisinya sendiri untuk bangkit. Tanpa disadari, kehadiran Fahrudin perlahan akan mengubah jalan hidupku. Halo sahabat setia cerita kehidupan, terima kasih masih menyimak kisah Mirna. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like jika kalian menyukai kisah ini. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya. Apakah kalian percaya pada pandangan pertama? Ataukah itu hanya sekadar rasa penasaran yang menjebak? Mari kita lihat bagaimana Mirna dan Fahrudin bertemu untuk pertama kalinya. Aku bertemu Fahrudin pertama kali di sebuah kedai kopi kecil dekat Pasar Induk Cianjur saat pagi hari yang riuh. Bau kopi hitam dan bising suara angkot menjadi latar belakang pertemuan kami. Saat itu aku hanya ingin memesan kopi cepat dan segera pergi, namun pandanganku tertahan pada sosok pria di sudut kedai. Fahrudin duduk dengan tenang, seolah dunia tidak sedang menekannya, meski dia hanya seorang pengangguran. Saat tatapan kami bertemu, dia tidak membuang muka, melainkan tersenyum ringan yang membuatku salah tingkah. Sebagai bos toko yang disegani, aku terbiasa diperhatikan. Tapi tatapan Fahrudin berbeda. Dia melihatku apa adanya, bukan sebagai pemilik toko kaya.
Fahrudin kemudian menghampiriku dengan sopan, menyapa seolah kami sudah lama kenal. Kami mengobrol tentang cuaca Cianjur yang panas dan keramaian pasar. Obrolan itu mengalir begitu saja tanpa jeda canggung. Aku heran, biasanya aku yang memegang kendali bicara, tapi kali ini aku justru menikmati menjadi pendengar. Meski dia tahu aku lebih tua dan dikenal sebagai juragan, dia tetap stabil dan tidak gugup. Ada getaran aneh di dadaku, bukan cinta, tapi rasa penasaran yang mulai mengganggu ketenanganku. Luar biasa ya sahabat cerita kehidupan. Terkadang pertemuan singkat bisa meninggalkan jejak yang begitu dalam. Bagaimana perasaan kalian jika berada di posisi Mirna? Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian, agar makin banyak yang mengambil pelajaran dari kisah ini. Mari kita simak bagaimana hubungan Mirna dan Fahrudin semakin dekat di tengah kesibukan toko kelontongnya. Sejak pertemuan itu, Fahrudin mulai sering muncul di tokoku. Awalnya hanya lewat, lalu berhenti sebentar, membantu mengangkat karung beras atau merapikan dagangan tanpa diminta. Kehadirannya tidak pernah mengganggu, justru terasa pas di tengah kesibukanku. Kami mulai terbiasa menyapa dengan senyum kecil, dan tanpa sadar aku mulai menunggunya setiap sore. Obrolan kami pun berkembang, bukan lagi soal pasar, tapi soal hidup, kegagalan, dan luka masa lalu. Fahrudin jarang mengeluh tentang hidupnya yang keras, dan kejujurannya itu membuatku ikut membuka diri. Aku merasa heran, mengapa aku bisa bercerita sejauh itu pada pria yang jauh lebih muda dariku. Ada saat-saat kami hanya duduk diam di depan toko, menikmati sore tanpa bicara. Namun hening itu terasa aman. Tentu saja, para tetangga mulai melempar tatapan penasaran dan bisik-bisik setengah mengejek. Fahrudin menyadarinya, tapi dia tidak berubah sikap, tetap tenang seolah pendapat orang bukan prioritasnya. Perasaan ini tumbuh tanpa izin, bukan kedekatan yang meledak-ledak, melainkan rasa nyaman yang pelan dan dalam yang semakin sulit diabaikan. Aku sadar, ini bukan lagi kebetulan. Sahabat cerita kehidupan, tantangan terbesar dalam hubungan bukan selalu dari orang lain, tapi seringkali dari pikiran kita sendiri. Apakah perbedaan usia 43 dan 26 tahun adalah penghalang nyata? Tuliskan komentar kalian di bawah. Dan dukung kami terus dengan klik subscribe bagi yang baru bergabung. Mari kita selami kegelisahan batin Mirna yang mulai dihantui oleh aturan tak tertulis di masyarakat. Perbedaan usia kami mulai terasa menyiksa, justru saat aku sendirian. Di kepalaku, angka 43 dan 26 terus berisik. Membandingkan pengalamanku yang penuh luka dengan hidup Fahrudin yang masih panjang. Di depan orang, aku tetaplah Mirna yang kuat dan ramah. Tapi di dalam hati, ada kegelisahan yang tumbuh subur. Aku tahu cara pandang orang Cianjur terhadap hubungan seperti ini. Mereka punya aturan tak tertulis tentang apa yang pantas dan tidak pantas. Aku membayangkan tatapan sinis warga saat kami berjalan berdua nanti. Anehnya, Fahrudin seolah tidak memikirkan itu. Dia tetap hadir dengan versi paling tenang dari dirinya, yang justru membuatku semakin bimbang. Sempat aku mencoba menjaga jarak, bersikap dingin dengan harapan dia akan menjauh. Tapi Fahrudin tetap ada di sana, tidak memaksa, namun juga tidak menghilang. Aku mulai merasa bersalah. Apakah aku egois karena menikmati perhatian pria muda tanpa memikirkan dampaknya bagi dia? Tidurku tidak nyenyak. Akalku ingin mundur namun hatiku sudah melangkah terlalu jauh. Ketegangan ini memuncak saat aku menyadari bahwa aku mulai peduli terlalu dalam pada Fahrudin. Halo sahabat cerita kehidupan, gosip itu ibarat api yang cepat sekali menjalar. Bagaimana Mirna menghadapi tuduhan miring dari orang-orang di sekitarnya? Jangan lupa klik like sebagai tanda semangat untuk Mirna. Kami sangat menghargai dukungan kalian agar channel ini terus berkembang. Mari kita saksikan bagaimana tekanan sosial mulai menghantam kehidupan tenang Mirna di Cianjur. Gosip di Cianjur bergerak lebih cepat dari yang kuduga. Senyum yang biasanya ramah di pasar berubah menjadi tuduhan, dan kedekatanku dengan Fahrudin dianggap sebagai kesalahan besar. Awalnya hanya bisikan, lalu berubah menjadi tatapan sinis setiap kali aku lewat. Nama Fahrudin mulai disebut sebagai pria yang hanya ingin harta juragan kelontong, dan aku dituduh membiayai hidupnya tanpa bukti apapun. Beberapa tokoh masyarakat bahkan mulai terang-terangan menegurku,
memintaku tahu diri dan ingat status sebagai janda terpandang. Kata-kata itu terasa seperti hukuman bagiku, membuat dadaku sesak meski aku mencoba tetap tersenyum di depan pelanggan. Suasana di tokoku pun berubah. Pelanggan yang biasanya ramah kini menjadi kaku atau malah bercanda berlebihan secara kasar. Aku merasa diawasi setiap saat, seolah melakukan tindak kriminal. Fahrudin pasti tahu, tapi dia tetap bersikap biasa, tidak defensif dan tetap tenang, yang justru membuat orang semakin penasaran dan menyebar fitnah lebih liar. Aku mulai merasa marah dan lelah menghadapi tekanan yang tak bisa kukendalikan ini. Sahabat cerita kehidupan, terkadang seseorang menjauh bukan karena tidak sayang, tapi karena tidak ingin menjadi beban. Apakah Fahrudin akan pergi meninggalkan Myrna demi ketenangan hidup sang juragan? Tuliskan prediksi kalian. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk kalian yang ingin tahu kelanjutan perjuangan cinta mereka. Mari kita dengar, apa yang sebenarnya ada di hati Fahrudin. Suatu sore di depan toko saat suasana mulai sepi, Fahrudin akhirnya mengajakku bicara serius, dengan nada tenang namun dalam. Dia mengaku lelah dinilai hanya dari statusnya yang pengangguran dan usianya yang muda. Namun yang paling membuatnya berat adalah perasaan bahwa kehadirannya justru menjadi beban sosial bagiku. Fahrudin menegaskan bahwa dia mendekatiku bukan karena ingin mencari perlindungan ekonomi, melainkan karena dia merasa sangat dihargai saat bersamaku. Dia menyadari perbedaan usia kami yang besar dan gosip yang tidak adil. Namun baginya, rasa nyaman ini bukan permainan sesaat. Di balik sosok duda santai yang selalu tersenyum, aku melihat pria yang sedang berjuang keras mempertahankan harga dirinya. Fahrudin bahkan berkata bahwa jika kehadirannya terus membuatku tertekan, dia siap untuk mundur dan pergi demi kebaikanku. Kalimat itu membuatku gemetar. Aku sadar bahwa aku tak ingin kehilangan dia. Kejujurannya menjadi ujian bagi keberanianku sendiri untuk mulai bicara sejujur mungkin tentang ketakutan dan perasaanku. Halo sahabat setia cerita kehidupan, tantangan sebenarnya baru saja dimulai. Masa lalu Fahrudin dan tekanan keluarga Myrna datang bersamaan. Bagaimana Myrna menghadapi mereka? Jangan lupa dukung terus channel ini dengan memberikan like dan share video ini ke media sosial kalian. Mari kita saksikan konfrontasi Myrna dengan orang-orang yang mencoba menghalangi kebahagiaannya. Konflik besar datang saat Zainuri, mantan rekan Fahrudin, muncul dan mulai mengintimidasi kami dengan cerita miring tentang masa lalu Fahrudin. Dia mencoba membuat Fahrudin terlihat buruk di mataku, agar hubungan kami hancur. Di sisi lain, Bu Titik, kerabat yang paling kuhormati, datang menemui dengan wajah serius, memintaku untuk menjaga nama baik dan menjauhi Fahrudin demi posisi sosial keluarga. Kalimatnya tenang tapi isinya menusuk, menghakimiku tanpa memberi kesempatan membela diri. Aku merasa diadili secara sepihak oleh lingkunganku sendiri. Gosip makin liar, dan aku dibuat seolah-olah telah kehilangan harga diri karena mencintai pria muda. Tekanan ini sangat melelahkan, membuatku merasa asing di kota kelahiranku sendiri. Aku mulai menyalahkan diri, bertanya apakah keputusanku untuk melangkah terlalu berani adalah sebuah kesalahan sejak awal. Fahrudin yang merasakan tekanan itu tiba-tiba menghilang tanpa kabar selama beberapa hari, meninggalkanku dalam ketakutan bahwa dia benar-benar telah menyerah dan pergi meninggalkanku sendirian menghadapi badai ini. Sahabat cerita kehidupan, kehilangan adalah guru terbaik untuk menyadari betapa berartinya seseorang. Saat Fahrudin menghilang, Myrna baru menyadari bahwa hidupnya terasa kosong tanpa pria itu. Apakah Fahrudin akan kembali? Tuliskan harapan kalian di komentar, dan pastikan kalian sudah subscribe agar tidak ketinggalan bagian akhir yang sangat emosional ini. Mari kita lihat akhir dari penantian Myrna. Hari-hari tanpa Fahrudin berjalan seperti mesin. Otomatis, namun hampa. Aku baru menyadari betapa besarnya perannya dalam rutinitasku justru saat dia tidak ada. Setiap langkah di depan toko membuat jantungku berdebar, berharap melihat sosoknya. Namun yang tersisa hanya kekecewaan. Aku menyalahkan diri karena terlalu memikirkan omongan orang lain hingga melupakan perasaanku sendiri. Namun, suatu pagi aku mendapat kabar bahwa Fahrudin kembali ke Cianjur. Bukan sekedar lewat, tapi benar-benar kembali
setelah bekerja keras di kota untuk membuktikan dia bisa mandiri. Saat kami bertemu kembali, tatapannya jauh lebih mantap. Fahrudin menyatakan bahwa dia datang untuk meminta kejelasan, bukan untuk mengulang cerita yang sama. Dia siap mundur jika aku masih malu dengan perbedaan usia kami, namun dia juga siap berjalan bersama jika aku berani jujur pada hatiku. Di momen itu, aku menyadari bahwa aku tidak ingin hidup dalam penyesalan lagi. Aku memilih berdiri sejajar dengan Fahrudin, apapun yang akan dikatakan dunia luar. Keputusan ini mengangkat beban berat dari dadaku. Aku memilih mendengarkan suara hatiku sendiri daripada suara paling ramai di luar sana. Sahabat setia cerita kehidupan, inilah akhir dari perjalanan panjang Mirna dan Fahrudin. Sebuah kisah tentang keberanian menghadapi diri sendiri. Bagaimana menurut kalian akhir kisah mereka? Berikan like terakhir kalian untuk video ini, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, yuk bergabung menjadi bagian dari keluarga cerita kehidupan. Terima kasih sudah menonton. Mari kita ambil hikmah dari bab penutup ini. Kini kami tidak lagi bersembunyi. Meski sadar tidak semua orang Cianjur bisa menerima, aku dan Fahrudin berjalan berdampingan dengan kepala tegak. Aku belajar bahwa melawan omongan orang bukan berarti harus berteriak. Terkadang cukup dengan bertahan dan tidak pergi. Perbedaan usia kami kini tidak lagi kulihat sebagai jurang, melainkan sebagai latar yang memperkaya cara kami memandang masalah. Dia belajar lebih disiplin, dan aku belajar untuk lebih rileks. Fahrudin tidak pernah membuatku merasa lebih tua. Dia justru membuatku merasa lebih hidup. Aku menyadari, rasa aman bukan datang dari harta atau status, tapi dari bagaimana seseorang memperlakukanmu dengan konsisten setiap hari. Bersama Fahrudin, aku akhirnya merasa cukup aman untuk melangkah ke depan tanpa topeng perempuan kuat yang melelahkan. Cinta kami tidak lahir dari kekurangan, tapi dari penerimaan atas kegagalan masing-masing di masa lalu. Pelajaran hidupku sederhana, jangan takut membuka hati lagi, karena cinta tidak selalu datang di waktu yang tepat menurut orang lain, tapi selalu tepat saat kita berani menerimanya dengan jujur. Terima kasih sahabat, telah menonton.